Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala kita haturkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan hidayahnya yang telah mempertemukan kita pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu 26 September 2020, dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU UPI semester ganjil 2020 pekan kedua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Dian Zafarina, selaku MC di Pekanan Kuliah Duha PAI kali ini, yang bertemakan Masjid sebagai pusat pembinaan umat, dengan dosen narasumber yaitu Bapak Risris, Hari Nugroho. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selanjutnya, sebelum dimulai pematerian Pekan Kuliah Duha PAI ini, ada yang sudah tahu, saya minta untuk para peserta tutorial menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Tes. Tes. Nyala teh. Nyala. Halo. Cek. Tes. Sudah semua? Sebelum memulai acara, kita jargon dulu ya. Sudah pada tahu kan jargon tutorial? Ya. Ya udah. Jika saya bilang, ya ini saya kasih tahu ya. Jika saya bilang tutorial, kalian jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Sekali lagi, jika saya ya, kita coba ya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Masya Allah sekali ya. Semua peserta sudah siap Insyaallah untuk mengikuti pekanan kuliah Duha pada hari ini. Nah, selanjutnya, mari kita simak pematerian mengenai masjid sebagai pusat pembinaan umat oleh dosen narasumber kita, Bapak Risris Hari Nugroho. Pada Bapak Risris, kami persilakan. Terima kasih pada MC Dian Zafarina ya, serta pengurus yang lain. Di sini ada TIIS, pengurus tutorial yang memfasilitasi kita semua. Kita doakan semoga mendapatkan barokah ya dari pelaksanaan ini dan mudah-mudahan karirnya lancar juga ya. Anda juga ya para mahasiswa semuanya yang sangat luar biasa, saya ucapkan terima kasih sudah bisa partisipasi aktif untuk mengikuti tutorial PAI ya. Ini adalah kali pertama pertemuan perdana ya kan secara tatap muka melalui daring ini. Mudah-mudahan ini bukan suatu keterpaksaan, walaupun ada sebagian yang merasa terpaksa. Tapi tidak apa, itu karena bagian dari proses pendidikan. Ketika kita ingin bisa untuk melakukan sesuatu, maka harus dibiasakan. Sebelum biasa, kadang orang harus dipaksa. Sebelum dipaksa, ada juga yang sangat terpaksa. Tidak apa ya, itu adalah proses demi proses.
kita menjadi dewasa pun, karena dulunya ketika kecil kita ada paksaan, terpaksa, dipaksa oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Ya, kalau Anda tidak dipaksa belajar, tidak mungkin Anda untuk masuk ke UPI ini salah satunya. Baik, terima salam dari saya, salam kehangatan, salam luar biasa yang di dalam Islam, salam yang tak pernah mengenal waktu, ya, salam yang penuh dengan doa, salam yang penuh dengan kedamaian, salam yang penuh dengan hal-hal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk silaturahim, untuk silatul fikri, untuk silatul ilmi pada kesempatan yang sangat terbatas. Karena apa? Karena tidak bisa secara langsung berinteraksi secara nyata. Tapi inilah jalan Allah, inilah bagian dari takdir Allah. Agar apa? Ya, agar kita tetap diberikan keleluasaan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang, ya. Jadi dimanapun saja, kapanpun saja kita bisa melaksanakan. Yang misalkan orang tuanya sakit, ya kita doakan mereka sembuh, sekaligus kita mampu atau bisa untuk apa? Untuk berbakti dengan ya membantu beliau, kemudian melayani beliau. Gunakan kesempatan ini. Ya, berbeda misalkan kalau normal datang ke UPI misalkan atau kos di sini segala macam yang jauh, orang tua sakit kan tidak bisa terlayani atau orang tua kerepotan bagaimana ya, jadi itu kita syukuri. Dan kesempatan Anda di rumah ini jadikanlah kesempatan untuk selalu berbakti kepada orang tua, ya. Oleh karena itu mari untuk dalam menuntut ilmu ini kita hadirkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita hadirkan segala upaya kita curahkan untuk beberapa saat ini dalam menuntut ilmu. Insya Allah dengan menghadirkan Allah terlebih dahulu, kemudian kita awali tadi dengan basmalah, insya Allah kebarokahan akan datang kepada kita. Insya Allah Allah juga memudahkan. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, menjadi sukses, menjadi berhasil, yufaqih, maka Allah akan maka Allah akan menunjukkan, maka Allah akan memberi pemahaman, maka Allah akan mengarahkan kemana? Fiddin, di dalam agama. Ya, itu di dalam agama. Pak, kan saya prodinya bukan prodi agama, gitu kan? Pak, saya prodinya misalkan fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Ini prodinya apa aja, Teh Dian? Semester ini ada dari FPTK, FPOK, FPBS, dan FPMIPA, Pak. Kalau yang ruangan yang ini campuran semuanya ya? Iya, campur semua, Pak. Oh baik, berarti ada kan dari semuanya ya. Sehingga maksudnya apapun bidang ilmu kita, maksud Allah tadi yufaqihu fiddin akan ditunjukkan dalam agama itu bukan hanya yang sifatnya secara formal kita mendalami prodi ilmu agama. Ya, Anda yang biologi bisa dihubungkan dengan keagamaan. Anda yang fisika ada ilmu tentang fisika di dalam Al-Qur'an. Dan keilmuan yang lain bahkan kesenian pun ya, atau kalau di sini nggak ada tentang kemudian misalkan keolahragaan pun kan dibahas di dalam Islam. Jadi Allah lebih tahu kemana dan apa yang kita butuhkan sehingga Allah mulai mengarahkan, ya. Yang keolahragaan silahkan di olahraga, fokuskan diri Anda, gali itu ilmu tentang keolahragaan, apa manfaatnya, kemudian petunjuknya di dalam Islam itu seperti apa. Jadi
Islam itu agama yang universal gitu kan. Fiddin tadi agama itu universal. Kemanapun, bidang apapun keilmuan Anda, insya Allah nyambung. Ya, demikian. Jadi Allah akan menunjukkan. Nah, salah satu petunjuk Allah adalah mengikuti demikian tutorial. Untuk apa? Tutorial PAI misalkan menambah wawasan kita ya. Nah, untuk tema yang sekarang, tadi sudah disampaikan temanya belum? Sudah, ya? Pak. Oke, sudah ya. Untuk tema sekarang kita adalah masjid sebagai pusat pembinaan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Namun sebelum itu supaya silaturahimnya lebih mengena, silaturahimnya lebih enak, nyaman, Anda mungkin ada juga yang mungkin saja jadi jadi tetangga saya atau gimana gitu kan, atau di jalan ada ketemu nanti tegur sapa gitu kan, maka saya akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Saya share screen dulu ya, tentunya yang berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan materi pada kesempatan hari ini. Terlihat? Belum, Pak. Belum ya, lagi proses. Sekarang terlihat sekarang? Ya, sudah. Cuma saya tidak bisa melihat, kok nggak ada gambar yang ininya ya, andanya ya. Sebentar. Saya kalau nggak sambil melihat audiensnya, kayaknya gimana gitu. Di pengaturannya mana biasanya ada di pinggir atau di atas biasanya. Tapi kok ini nggak ada. Oke, baik. Itu yang terlihat apa slide-nya? Sudah tentang masjid? CV Bapak. Sudah, Pak. Ya, Oh, sudah. Ya, karena tadi ingin memperkenalkan dulu, karena saya belum mengirimkan CV ke panitia, jadi kalau di London kan memperkenalkan, saya belum dikirimkan CV-nya. Nah, ada hubungannya. Saya ini Risris Nugraha ya, Anda bisa manggil Risris. Jangan teteh, jangan ibu, jangan mbak, karena kebanyakan saya kalau hitung itu sampai 300-an mah ada yang negur saya teteh, mbak, ibu gitu kan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dulu kontak saya itu tersebar di mana-mana, khususnya di Jogja ya. Karena saya kuliah di Jogja. Nah, kenapa kontak saya disebar? Karena bagian dari aktivitas saya gitu kan, salah satunya aktif di organisasi. Nah, organisasi yang saya tekuni waktu itu selain organisasi-organisasi kampus, BEM dan organisasi pergerakan, juga organisasi yang di luar kampus, yaitu yang berkaitan dengan masjid. Nah, sehingga jika ada kegiatan, kalau dulu kan nggak seperti sekarang, ada internet gampang, WA seperti apa gampang. Kalau dulu poster, jadi ditempel poster di mana-mana. Saya masih ingat, ya nggak apa-apa ya, nggak nanti seriusnya nanti. Ini sampai jam berapa? Biar saya bisa mengatur. Sampai jam berapa tadi ya? Sampai jam 9.50. Oh, 9.50. Baik, saya percepat. Saya masih ingat dulu bagaimana caranya membuat lem. Ya, membuat lem. Anda tahu nggak? Saya itu dapatnya dari masjid ilmunya itu. Dapat bikin lem. Jadi aci, kanji, ya tepung kanji, kemudian dicampur dengan air dingin, baru ditagankan itu apa disimpan di kompor gitu kan. Terus diaduk-aduk, terus itu jadi aci, jadi lem kanji ya. Untuk apa? Untuk nempelin poster-poster di mana-mana ya. Nah, karena mereka tidak tahu Riz itu dikiranya bukan laki-laki, maka manggilnya Mbak atau Teteh ya. Kalau Anda udah melihat ya, saya asli laki-laki ya, maka Bapak, Akang, AA boleh panggilnya Mas, silakan. Tapi kalau di Sunda ya Akang cukup. Saya lebih enak dipanggil Akang atau AA daripada Bapak sebetulnya ya. Walaupun memang di sini statusnya dosen. Ya, kalau di kelas ya nggak boleh. Jadi saya dosennya Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, ya juga diperbantukan menjadi dosen atau pengajar PAI, SPAI di DPU. Mungkin ada yang masuk prodi saya bahasa Jepang di sini ya. Ada juga saya bahasa Jepang, kemudian pendidikan fisika dan yang lainnya. Nah, nomor kontak saya itu, email saya itu. Gimana pendidikan saya S1 di Jogja, Bahasa dan Sastra Arab, S2 Ilmu Bahasa Arab di Jogja juga,
Jadi saya selama 11 tahun saya aktivitas di Jogja diawali dari menjadi relawan gempa waktu itu, ya, 2006 sampai 2017. Nah, langsung saya itu aktivitas menjadi relawan itu ya dari pesantren dulu ya, masuknya dari pesantren. Nah, masuk ke Jogja, alhamdulillah saya menemukan komunitas selain di kampus. Ini saya berbicara di luar kampus ya, karena berkaitan dengan tema yang sekarang tentang masjid. Jadi riwayat yang berkaitan dengan aktivitas masjid saya ini, ya, pernah menjadi direktur pendidikan kader. Apa itu kegiatannya nanti kita bahas pada slide pada pembahasannya ya. Kemudian manajer Lajis, direktur marketing and fundraising, ceramah segala macam dan lain halnya. Anda bisa baca. Dan sekolah SDIY Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, Kulon Progo, alhamdulillah sampai pelosok-pelosok sudah. Itu adalah salah satunya dari masjid. Kenapa dari masjid? Ya, itu sedikit perkenalan saja karena ingin nyambung kepada materi. Karena masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, ya. Masjid tidak hanya dipakai untuk baca Al-Quran. Masjid tidak hanya untuk belajar agama saja, tetapi dari masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan umat ini bisa melaksanakan segala aktivitas yang kaitannya itu langsung dengan Allah, juga aktivitas-aktivitas yang memang kita diperintahkan untuk bermuamalah, jadi silaturahim. Kita secara vertikal jalan melaksanakan, namun jangan juga kita melupakan horizontalnya. Jadi Islam itu mengajarkan keseimbangan. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW ya tidak menjadikan masjid itu langsung untuk sebagai istilahnya bukan hanya untuk sholat gitu kan, tetapi ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi kita samakan dulu persepsinya bahwasanya masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat atau ngaji Al-Quran. Satu itu ya. Nah, lalu sebetulnya masjid itu apa sih? Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, ini kita ada sajadah yasjudu sujudan wa masjadan fahuwa sajidun wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun masjadun gitu kan. Pada dasarnya diambil dari kata sujud, berarti emang tempat orang sujud. Sama ada yang bukan namanya masjid, ada juga musola ya. Musola pun sama karena diambil dari kata sholat yusolli, sholatan, jadi tempat sholat. Masjid ataupun musola sama-sama tempat namanya. Tempat untuk apa? Untuk melaksanakan aktivitas ibadah berupa apa? Sholat yang di dalamnya ada sujud. Tapi di dalam pengertian kamus bahasa Indonesia, tentu pengertian masjid ini sangat terbatas. Kecil lingkupnya, ya, tidak luas pemanaannya. Apa? Masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. Ya. Jadi memang iya tidak salah, namun sempit maknanya. Hanya sebatas sembahyang, tempat sembahyang. Ini juga ada lagi yang memberikan pengertian. Kalau ini dari rumahso.com ya, adalah tempat sujud. Tadi sudah disampaikan secara syar'i, tempat yang dipersiapkan dan untuk digunakan salat 5 waktu secara berjamaah oleh kaum muslimin. Tidak salah pengertian ini karena memang salat 5 waktu bagi laki-laki ya diwajibkan untuk berjamaah di masjid kecuali kalau ada halangan tertentu. Jadi tidak salah juga. Nah, kenapa di sini disebutkan 5 waktu? Karena sholat sunat itu lebih disunatkan kalau dilaksanakan di rumah. Demikian ya. Itu sebatas pengertian masjid dulu. Nanti kita diskusi ya. Lalu yang ingin disampaikan, mari Anda sebagai agent of change, gitu kan, agen perubahan masa depan, Anda adalah orang-orang hebat, orang-orang yang sudah dinyatakan hebat sebetulnya kalau menurut saya. Kenapa sudah dinyatakan hebat? Anda mengalahkan berapa puluh ribu yang ingin masuk perguruan tinggi negeri. Sehingga Anda sudah dinyatakan menjadi orang hebat. Namun kehebatan itu mari kita sempurnakan. Dengan apa? Dengan mengerahkan kemampuan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan salah satunya memakmurkan masjid. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yasha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau kita mengaku orang yang mendapatkan hidayah karena memeluk agama Islam, gitu kan? Kalau kita memang merasa Allah tunjukkan nih hidayah untuk kita, jangan disia-siakan. Mari kita memakmurkan masjid. Makanya kenapa kita sering mengenal dengan namanya DKM. Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan itu dalam bahasa Arab diwanun. Keorganisasian, lembaga, ya, kemakmuran. Kemakmuran itu kan yang memakmurkan. Yang memakmurkan, yang mensejahterakan, yang mengelola, gitu kan? Kalau di bahasa lain ada juga organisasi Dewan Masjid Indonesia ada. Kalau di DKM itu terkenalnya di daerah Jawa Barat. Kalau saya waktu dulu di Jogja bukan DKM namanya, Takmir. Ya, Anda mungkin di sini ada orang Jawa, orang Klaten, Jogja itu bilangnya Takmir. Sama, itu adalah bagian dari DKM. Orang yang memakmurkan. Mari kita memakmurkan. Kenapa? Kalau kita dianggap orang yang mendapatkan petunjuk. Kita sudah mendapatkan petunjuk karena masuk Islam. Banyak orang yang belum bisa masuk Islam. Kenapa? Karena tidak dapat petunjuk. Oleh karena itu kita implementasikan, realisasikan untuk apa? Memakmurkan masjid. Itu siapa? Man amana billah wal yaumil akhir wa qamash shalah. Nah, man amana billah wal yaumil akhir ini abstrak, ini tidak bisa terlihat oleh kita kan? Maka butuh keyakinan, ya, keyakinan di sini. Nah, kemudian wa aqamash shalah wa ataz zakah. Di sini ada aqamash shalah, kemudian wa ataz zakah. Walam yahsya illallah. Kalau kita melihat ayat ini, ya, ada aqamash shalah, ada ataz zakah. Kita artikan secara bebas, aqamash shalah ini mempunyai dimensi apa? Dimensi vertikal. Kalau yang ataz zakah horizontal. Aqamash shalah hubungannya individu, hubungannya pribadi, hubungannya personal. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi kita maksimalkan hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa misalkan ada ciri orang yang memakmurkan masjid adalah yang menegakkan apa? Menegakkan sholat. Di mana kalau untuk laki-laki? Ya di masjid. Berapa waktu? 5 waktu berjamaah. Dan sholat-sholat yang lain yang disunahkan di masjid. Di luar itu, kita juga bisa melaksanakan di luar masjid untuk sholat sunat, tahajud misalkan, duha. Ya. Nah, wa aqamash shalah. Ada juga wa ataz zakah. Nah, ini tidak hanya kita artikan orang memberikan zakat, tetapi punya dimensi lain apa? Sosial. Sesama manusia. Di sini terkandung nilai adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan umat. Jadi masjid bagi DKM, bagi takmir, jangan hanya mengurusi tentang sholat, jamaah sholat, infak, tetapi bagaimana masjid bisa membumi ke masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan kehadiran masjid itu. Masyarakat bisa merasakan bahwasanya masjid itu ada. Maksudnya pengisinya itu. Kalau masjidnya ada bangunannya, tapi kan orang-orangnya itu. Gitu. Dengan apa? Wa ataz zakah. Salurkanlah misalkan zakatnya. Tebarkanlah infak yang terkumpul. Jangan sampai bangga mengumpulkan, misalkan di tiap hari Jumat diumumkan. Alhamdulillah Jumat kemarin terkumpul sekian juta. Dan akumulasi pada kesempatan ini berapa puluh juta, berapa ratus juta. Jangan terlalu bangga dengan saldo akhir di dalam masjid itu. Kenapa? Karena lebih bangga lagi kalau itu bisa 0 rupiah. Uang yang terkumpul puluhan juta, ratusan juta itu bagaimana digunakan untuk memakmurkan umat. Itu yang ingin dirasakan. Itu yang diharapkan oleh orang yang infak. Orang yang infak itu kan bukan untuk disimpan di bank kan uangnya, tapi masukkan ke masjid oleh pengelola masjid. Dia bagaimanakan?
Ya, bikinlah misalkan pelatihan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Ya, berikanlah modal untuk supaya bisa beraktivitas gitu kan. Ya, misalkan berikanlah misalkan lapangan pekerjaan lewat uang yang itu. Jadi uang itu mutar sehingga orang yang infak itu merasa bahagia karena apa? Uangnya berguna. Jangan sampai ini udah satu bulan, udah 2 bulan, setahun tidak digunakan uang tersebut, sayang kalau disimpan di bank. Nah itu ya, itu kritik bagi kita semua ya. Misalkan kalau ada pengelola masjid, kita jika Anda mendengar, melihat, misalkan saya langsung ke memperlihatkan slide yang lain dulu. Ini ada Masjid Jogokarian namanya. Ini hampir setiap Jumat saldonya itu 0 diumumkan. Kenapa? Karena uang yang didapat seketika juga dimanfaatkan, diberdayakan. Ada yang kesusahan karena terlilit hutang, maka dibantu. Ada yang ingin berjualan atau wirausaha tidak ada modal, maka diberikan modalnya. Di sini ini, di depan ini, ada di depannya ini ada namanya Proyu, penerbit buku. Ada di sininya itu tempat di sininya parkir. Kemudian ada hotel. Itu apa? Dari uang infak itu. Untuk apa? Agar terus bergulir dan memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Ini kalau di sini, kalau yang jamaahnya rutin subuh, misalkan sholat subuh ini, kalau di Masjid Jogokarian, seperti sholat Jumat. Penuh. Dan di absen. Ketika di absen itu, siapa yang rutin melaksanakan sholat subuh sampai diberangkatkan umroh. Baik itu orang yang mampu atau yang tidak mampu dalam segi finansial. Karena apa? Karena berdaya. Nah, kalau yang samping, ini Masjid Syuhada. Ini masjid saya, aktivitas saya di sini. Ini Megawati lahirnya di samping sini. Ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Insinyur Soekarno di belakang rumah ini. Dulu ini tempat main bola. Makanya dinamain Syuhada. Siapa? Para pejuang. Karena masjid ini didirikan oleh para pejuang untuk mengingat. Daripada menjadi monumen itu kan biasanya tidak ada manfaatnya, gitu kan, hanya sebatas bangunan. Nah, makanya mereka bercita-cita membangun monumen yang bisa diingat dan bermanfaat, yaitu Asyuhada. Saya di sini, ya, aktivitasnya. Dan di sini juga sama, uang itu tidak diendapkan. Maka fungsi masjid sebagai pemberdayaan umat itu berjalan. Ya. Pembinaannya bagaimana? Nanti, oke, gitu ya. Baru sampai mana tadi? Kembali lagi slide. Saya tuh kadang menjelaskan ke sana kemari dulu. Jadi mari kita jangan minder. Pak, saya mah dari SMA, tidak ada salahnya dari SMA. Ya, Pak, saya mah belum pernah mondok. Siapa yang harus mempersyaratkan harus sudah mondok gitu kan? Pak, saya mah bukan dari Aliyah. Pak, saya mah bukan prodi PAI. Itu bukan suatu alasan. Untuk siapapun masjid itu sangat terbuka pengelolaannya. Mungkin nggak tahu Teh Dian aja, mungkin dulunya belum mondok atau Teh juga sama gitu kan. Tapi beliau-beliau ini ingin mencurahkan kemampuan yang dimilikinya, potensi yang ada itu sama-sama memakmurkan masjid. Salah satunya apa? Al-Furqon. Di UPI punya Al-Furqon. Al-Furqon adalah bagian dari pembinaan umat. Apa? Siapa umatnya? Anda-Anda semua. Kita semua. Dosen juga. Dosen, mahasiswa, karyawan, teknik, segala macam juga itu umat kan. Bagaimana Al-Furqon di sini, misalnya kalau konteksnya UPI, bisa menjadi pembinaan umat. Pembinaan kader Islam. Siapa lagi yang akan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Islam yang hebat kalau bukan kita. Maka tidak salah kalau ada misalkan begini, al-islamu mahjubun bil muslimi. Islam itu terhalang oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri. Orang Islam yang mana? Yang tidak mau memakmurkan. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang mau ketika misalkan ada orang yang menyebutnya soleh. Ketika ada orang yang menyebutnya misalkan, rajin sholat pisan sih. Kadang ada orang yang malu ketika disebut rajin sholat. Ketika temannya itu jarang sholat gitu kan yang lainnya. Ada yang gitu. Makanya wajar saja Islam itu terhalang oleh umat Islam sendiri. Atau al-Islamu yu'la wa la ya'lu alaihi.
Islam itu sudah tinggi, pamornya hebat, mencereng, tetapi tidak akan dapat ada orang yang dapat melampaui gitu ya. Itu masjid. Kembali lagi pada sini. Nah, ini ayatnya ya. Semoga ayat ini menjadi motivasi kepada kita agar ingin ada gerakan, ada giroh dalam diri untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Saya, pengalaman ya, saya orang kampung banget. Ada yang orang Garut di sini. Saya dari Garut, dari kecamatannya Targong-Kaler, tapi dekat ke Samarang, tepatnya di bawah Gunung Putri. Anak kampung, di bawah kaki gunung, bapak saya supir angkot. Samarang, kalau yang kenal ya, supir angkot. Saya yang namanya orang kampung, terus mondok gitu kan, kata orang, nggak gaul, payah gitu kan, udah kampung, mondok, segala macam nggak keren gitu kan. Tetapi alhamdulillah melalui kegiatan masjid yang saya lalui di Jogja itu waktu kuliah, saya pertama masuk hotel lewat masjid. Kenapa? Karena pengelolaan hotel itu oleh keagamaannya oleh Masjid Syuhada. Saya pertama kali masuk restoran yang lumayan mahal karena apa? Karena lewat masjid, aktivitas masjid, bukan yang lain. Makanya ini tahadus binikmah. Saya mengucapkan, menyampaikan pengalaman yang memang ini sebuah kenikmatan bagi saya. Saya tidak akan merasakan kalau saya hanya diam di kos dulu, misalkan gitu kan. Kalau saya hanya diam di kos, kemudian kuliah ke kampus, balik lagi ke perpustakaan, ke kos lagi, maka saya tidak akan merasakan pengalaman-pengalaman yang memang itu nikmat, yang jarang dirasakan oleh mahasiswa waktu itu di Jogja. Susah untuk masuk hotel, harus ada segala macamnya gitu kan. Susah mau ketemu siapapun gitu kan kalau kita tidak percaya diri, makanya munculkan rasa percaya diri untuk memakmurkan masjid. Nah, lihat di sampingnya ada gambar di sini. Orang yang akan Allah naungi pada hari kiamat nanti adalah salah satunya mu'allakun bil masajid. Adalah adanya orang yang terikat dengan masjid. Maka insya Allah yaumal la illa dilluhu itu salah satunya apa? Orang yang takut, ada pemuda yang mengikatkan dirinya, mengikatkan hatinya ke masjid. Ya, ada yang lain 6 kriteria lagi, ada yang ini akhwatullah dan lain sebagainya. Tapi ini yang berkaitan dengan ini ya. Maka motivasi-motivasi gambaran-gambaran ini, penjelasan-penjelasan ini atau sumber ini jadikanlah sebagai motivasi kita. Ngapain akhirat gitu kan? Ini mah untuk akhirat bukan untuk dunia. Ya, barang siapa yang tujuannya akhirat, maka akhirat didapat, dunia juga tidak didapat. Tapi siapa yang tujuannya dunia saja, maka silakan dunia mungkin saja didapat, belum pasti juga kan, apalagi akhirat tidak akan dapat. Maka niatkanlah tujuan kita untuk akhirat. Insya Allah dunia itu mengikuti. Ya, baik. Karena waktunya singkat, saya ingin kenapa saya selalu ada di selipkan cerita, karena itu tadi ingin sambil memotivasi. Mungkin juga salah satunya saya, mohon maaf ya, saya diterima PNS di UPI pun adalah berkah dari masjid. Kalau dari segi kualitas, saya jauh dari teman-teman saya, mungkin jauh dari yang tidak terima juga dari segi kualitas. Dari segi keilmuan mungkin mereka lebih jago, lebih hebat. Dan saya merasa saya tidak ada apa-apanya dalam keilmuan, di dalam intelektual, di dalam kualitas. Tapi saya mungkin, hadza min fadli rabbik. Ini adalah bagian dari keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang mungkin waktu itu diikatkan dirinya dengan masjid. Saya selalu begitu. Tahadus binikmah. Baik. Lalu bagaimana sih sebetulnya fungsi dan peran masjid atau musola di masa Nabi ya? Ini saya tidak slideshow ya, nggak apa-apa. Yang fungsi utamanya adalah silaturahim. Ya, adalah silaturahim. Dari silaturahim ini ada yang sifatnya imarah, ada yang sifatnya idarah, ada yang sifatnya riayah. Ya. Kenapa harus dimunculkan dulu silaturahim? Tadi saya di awal menyampaikan dulu juga kan, silaturahim. Karena dari silaturahim itu akan memperluas segala aspek.
Rasulullah Muhammad SAW menjadikan masjid itu fungsi dan perannya adalah sebagai arena silaturahim. Oleh karena itu, silaturahim tidak hanya terbatas hubungan hamba dengan Tuhannya. Tidak hanya sebatas hubungan hamba dengan dirinya sendiri. Tetapi yang lebih besar adalah hubungan hamba atau dirinya sendiri dengan sesama manusia. Dengan lingkungannya. Dengan yang lain. Makanya silaturahim. Boleh, Pak, saya mah silaturahmi. Enggak apa-apa, ya itu istilah. Tapi saya lebih condongnya ke silaturahim. Silaturahmi dan silaturahim sama saja. Ya, menebarkan kasih sayang, melebarkan jaringan, networking, gitu kan. Anda jadi mahasiswa nanti pintar-pintar untuk mencari jaringan. Jangan pintar mencari jaringan, wah ini saya zoom-nya lelet nih, putus-putus. Cari jaringan itu, bukan jaringan itu ya. Relasi. Ya, cari relasi. Oh, Anda aktif di organisasi, silahkan. Mau di UKM keagamaan boleh. Di UKM pergerakan boleh. Misalkan di UKM seni, di UKM yang lainnya silahkan. Sebagai ajang aktualisasi diri. Ya, aktualisasikan diri Anda. Nih, saya itu begini. Bedakan antara sombong atau ria dengan aktualisasi, gitu kan. Ah, saya mah takut dibilang ria. Justru ketika ada bilang takut dibilang ria, itu udah ria, gitu kan. Karena terpikirkan bahwa ria di dalam pikirannya. Ya, silaturahim, silahkan. Nah, karena silaturahim itu penting, masjid ini difungsikan oleh Rasulullah sebagai silaturahim. Ketika misalkan kata Rasul kumpul, maka itu terjadi kan komunikasi, interaksi, interaktif. Ketika silaturahim, hati dengan hati, heart by heart terjaga, gitu kan, terjalin, saling connect, saling terhubung, maka akan mudah untuk mengkomunikasikan apapun. Apa salah satunya? Ya imaroh ya, kegiatan-kegiatan. Ayo, misalkan kegiatan apapun, entah tentang strategi, entah tentang misalkan nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, ya lakukanlah gitu kan. Kemudian idaro, kelembagaan. Kenapa? Misalkan Rasulullah itu bukan hanya sebagai pemimpin agama, bukan. Salah misalkan ada orang yang mengatakan jangan bawa-bawa agama terhadap politik. Jangan dibawa politik ke dalam agama. Jangan berbicara politik di masjid. Salah. Kenapa? Karena salah satu pembicaraan yang terdapat di dalam masjid adalah bagaimana mewujudkan Madinah. Madinah itu kan sebagai pusat peradaban. Apa? Pusat tata letak pemerintahan itu awalnya kan di mana? Di Madinah. Awalnya lagi di mana? Di masjid pembicaraannya. Nah, kalau berbicara politik praktis tentang pemilu kada, gitu kan, kamu nyolok saya nanti bayar, nah itu tidak boleh baru, gitu kan. Jadi bedakan mana politik praktis atau politik yang biasa dimanfaatkan oleh orang tertentu, oleh oknum, dengan politik yang memang politik sesuai Islam. Jadi ada akhlakus siyasah, wa siyasatul akhlakiyah. Bagaimana politik itu yang berakhlak dan akhlak berpolitik. Jadi ketika kita berpolitik itu harus menggunakan etika, moral, akhlak yang sesuai tuntunan Nabi, sesuai tuntunan Islam. Dengan kacapruk gitu kan. Segala macam sikat sana, sikat sini. Ya, ada. Jadi melalui obrolan itu maka adalah kelembagaan ya. Maka masjid pun ya baik itu di Al-Furqan kan sudah banyak, di Al-Furqan sudah banyak lembaga-lembaganya di bawah Al-Furqan kan, ada yang digunakan oleh UKM, ada yang digunakan oleh misalkan bagian ya seperti tutorial gitu kan, ada yang digunakan sebagai bisnis misalkan nggak apa-apa. Karena apa? Untuk mengelola ya, dibentukkan kelembagaan. Anda juga misalkan punya masjid tidak salah misalkan jika nanti puja itu wah dari masjid ini saya akan mendirikan yayasan. Wah dari masjid ini saya akan mendirikan lembaga bimbingan belajar untuk masyarakat. Wah dari masjid ini kita kumpulkan remaja-remaja masjid. Ada salah satunya misalkan ada Irma gitu kan. Kalau tingkat nasional yang terstruktur kan ada FSRM-nya gitu kan, FSRM gitu kan, Forum Silaturahmi Remaja Masjid.
Kalau di bawahnya DM atau di bawahnya apa? Ya ada BKPRM, Badan Koordinasi gitu ya. Pemuda Remaja Masjid. Boleh, silakan ya. Anda bagaimana pokoknya aktivitas-aktivitas yang termasuk itu positif, silahkan. Untuk apa? Untuk tadi ada proses pembinaan umat. Maksimalkan potensi yang ada di daerah Anda. SDM yang usianya misalkan SMP ini di sini nih bina oleh Anda. Yang SMA bina oleh Anda daripada ada orang lain yang lebih awal membina mereka melalui apa? Kegiatan-kegiatan yang negatif. Kenapa banyak terjadi tawuran? Kenapa banyak terjadi perkelahian? Kenapa? Karena banyak terjadi misalkan pembunuhan anak kepada orang tuanya karena kurangnya pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan yang positif. Tidak ada leader. Anda mahasiswa harus menjadi leader. Ya, harus menjadi pemimpin. Harus menjadi ujung tombak, harus menjadi inisiator untuk gerakan pembinaan umat berbasis masjid. Mentang-mentang berbasis masjid, Pak, saya mah kalau pembinaan umat berbasis masjid berarti apa ya? Yang tentang keagamaan tidak. Apapun itu kegiatannya selama positif, maka itu basisnya basis Islam. Basis Islam berarti basisnya basis masjid, ya. Nah, kemudian selanjutnya sampai mana tadi? Ya, riayah, pemeliharaan. Jangan biarkan masyarakat yang biasa masuk masjid digenggerehkeun. Misalkan ya salah satunya. Ada orang tua yang membawa anak ke rumah, misalkan, ke masjid. Kemudian di masjidnya itu ya ada canda-candaan dari anaknya itu. Ada yang takmirnya atau masyarakat yang lainnya ngagenggerkeun tuh apa ya? Apa ngagenggerkeun teh? Menegur lah, gitu, menegur terlalu kasar ya. Yang membicarakan gitu. Ayo ke masjid mah jangan bawa anak-anak atuh gitu kan, kayak gitu kan. Anak-anak masih pun weh cenah jeung indungna gitu kan, dengan ibunya kan kayak gitu. Itu salah. Harusnya dipelihara masyarakat itu. Ya, difasilitasi. Bagaimana misalkan ada keluhan, tanyakan. Yang namanya jamaah itu seharusnya ada datanya. Pengelola masjid, takmir atau DKM harusnya punya data. Oh, jamaah ini si A, misalkan di masyarakat A ada jamaahnya sekian. Si jamaah B misalkan punya anak sekian. Kerjanya apa? Pendapatannya berapa? Sehingga akan terdata dan terhitung. Masjid hadir di sana. Oh, sekarang kayaknya belum gajian atau kekurangan mungkin itu si keluarga B itu. Karena pendapatannya sekian padahal harus ada bayaran apa, bayaran ini, bayaran itu, maka masjid apa istilahnya takmir atau pengelola ngobrol dengan dia. Pak, ada yang bisa dibantu mungkin untuk hal ini, untuk hal itu. Sehingga masyarakat itu terpelihara oleh masjid. Masyarakat itu merasa diperhatikan. Maka masyarakat si B, misalkan tadi orang B itu akan mengajak yang lainnya sehingga masjid itu menjadi makmur. Ya, oke. Dari kegiatan ini nanti diskusi silakan. Kemudian ini yang tadi ya, ini saya ingin menyampaikan kalau gambar ini adalah jenis-jenis masjid. Ada masjid yang sifatnya masjid jami itu ya, ada yang sifatnya masjid kampus ini Al-Furqon ya, ada Maskam UGM, ada Masjid Salman ITB. Nah, ada juga masjid yang masjid nasional ya, ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami. Itu tingkatan-tingkatannya. Masjid nasional kayak Istiqlal, tingkatan pusat. Ada masjid raya kayak Masjid Raya Bandung, itu miliknya Jawa Barat, tingkat provinsi berarti. Ada juga masjid agung, itu tingkatan kabupaten kota. Ada juga masjid besar, itu tingkatan kecamatan. Kemudian ada masjid jami, itu tingkatan desa, gitu kan. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Semua klasifikasi masjid itu adalah bebas untuk menggerakkan segala aktivitas kegiatan, sekali lagi bukan hanya untuk tempat sholat. Ya. Jadi, saya mah ada masjid di kampung, mana mungkin ada, justru dari kampung, dari yang kecil-kecil
bisa terorganisasi atau terorganisir gitu kan. Oke, lanjut. Karena waktunya sebentar lagi dari poin-poin yang harus disampaikan supaya tersampaikan. Nah, lalu setelah bagaimana masjid sebagai pusat pembinaan pemberdayaan tidak hanya sekedar menjadi tempat sholat saja, tempat ngaji aja, tempat ya belajar agama saja, ya insya Allah gitu kan, maka masjid itu akan makmur. Nah, yang kedua, apakah amaliyah ibadah ketika di masjid yang harus kita laksanakan? Ya, yang pertama, ketika kita ingin masuk masjid itu jangan lupa sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat untuk sebagai penghormatan kita, rasa takzim kita. Ya, meskipun itu bangunan, karena itu apa? Baitullah, ya rumah Allah. Jadi kita sowannya, kalau bahasa Jawa, permisinya, gitu kan, sopan santunnya lah, gitu ya, kulonuwunnya, yaitu dengan sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat. Masuk masjid, ya sebelumnya kan kita wudhu ya, masuk masjid kita sholat. Maka itu insya Allah bernilai ibadahnya luar biasa. Bahkan ketika di dalam suatu majelis, di dalam suatu khutbah Jumat, ketika Rasul sedang khutbah, ada yang masuk masjid. Ya, tiba-tiba ada yang masuk masjid, mau duduk langsung. Kata Rasul, "Hei fulan, as-sholaita sudah Anda sudah sholat? Belum? Maka fasholli rakaataini. Sholatlah 2 rakaat." Kenapa? Karena Rasul melihat ada orang yang baru masuk masjid tiba-tiba itu duduk, maka diperintahkan untuk sholat dulu 2 rakaat. Ya, itulah namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau ini tidak ada batasan waktunya, bebas. Kapanpun Anda masuk masjid, sholat dulu. Tapi bukan begini, Anda misalkan nanti tutorial yang nyata ya, yang normal di Al-Furqan, masuk masjid, mau keluar dulu, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Nah, bukan itu sholatnya ya, nggak udah cukup sekali aja itu sebagai itu ya. Nanti kalau panitia kan sering wirawiri masuk keluar masjid, tiba-tiba masuk sholat, gitu keluar dulu, masuk lagi. Tidak bukan itu ya sholat sunatnya, sholat tahiyat. Yang kedua, perbanyak baca Al-Quran. Boleh. Ya, dianjurkan. Kemudian yang ketiga, nih iktikaf ya. Kenapa nih di samping yang ngeblurnya itu gambarnya ada orang-orang yang tidur. Itu namanya iktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri di masjid dengan maksud dan niat iktikaf. Jadi harus ada niatnya, misalkan saya pakai bahasa Indonesia juga boleh, Sunda juga boleh. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah, misalnya. Kalau bahasa Arabnya, nawaitu an atakifa fi hada masjidillahi ta'ala. Gitu. Kapan? Biasa dilakukan di masyarakat kita adalah pada bulan-bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir Ramadan. Tapi tidak hanya sebatas bulan Ramadan. Anda pun tutorial, kalau yang biasa kakak tingkat Anda, yang tutorialnya normal di Al-Furqan, dari pagi sampai siang itu, niatkan untuk iktikaf, itu sudah sangat mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena apa? Karena di dalamnya kita berbuat baik, melaksanakan kebaikan, menuntut ilmu, dan lain halnya. Ya, iktikaf itu bisa sholat, bisa baca Quran, bisa merenung, bisa muhasabah, bisa baca buku, dan lain halnya. Ya, nah masjid juga bisa sebagai halakoh. Halakoh ini tidak hanya sebatas bicarakan tentang keagamaan, tapi tentang keilmuan. Dan tentunya di gambar yang paling tengah ini adalah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Itu amaliyah yang luar biasa. Yang selanjutnya, karena waktunya hampir habis, bagaimana sebetulnya kita ada beraktivitas di dalam masjid? Ya, ini. Sebaiknya kalau kita belum punya wudhu, berwudhu dulu. Ya, berwudu dulu. Apakah boleh tidak berwudu? Boleh sebetulnya. Tetapi adabnya dan lebih baiknya adalah berwudu atau bersuci. Pak, apakah saya lagi haid? Apakah boleh masuk masjid? Haid itu tidak dilarang untuk berwudu. Ya, yang dilarang bagi orang yang haid itu adalah sholat, gitu kan? Kemudian tawaf, haji itu larangan bagi yang haid, puasa itu larangan. Kalau berwudu, Pak, yang haid boleh masuk masjid. Memang di sini ada beberapa pendapat ya. Kalau dulu tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena takut berceceran misalkan. Kalau sekarang kan mohon maaf sudah punya pembalut semuanya kan kalau lagi haid. Jadi tidak takut berceceran kalau ilatnya, kalau dasar hukumnya ke arah itu.
Maka ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, sejauh ini boleh-boleh saja. Kemudian tadi sholat sunat tahiyatul masjid, setelah wudhu ya itu masjid. Kemudian juga di dalam masjid itu dilarang transaksi jual beli. Kan pas setiap kegiatan boleh dilakukan di masjid, iya gitu kan. Tetapi dalam hal misalnya prakteknya jual beli tidak, di lingkungannya saja gitu kan. Jadi bukan di tempat pusat ruang utamanya untuk sholat. Ya, makanya kalau ada tutorial dalam situasi normal harus banyak bawa uang gitu kan. Kenapa? Karena di Selasar itu banyak sekali jualan makanan gitu ya. Ya itu boleh gitu kan. Itu di lingkungan masjid bukan di ruangan utamanya ya. Jelas tidak ada transaksi jual beli. Nah, kemudian ya tidak boleh berisik, tidak boleh gaduh. Kalau anak-anak boleh lah. Ya kalau anak Anda ingin dikategorikan anak-anak, ingin berisik atau ingin lari-lari di masjid, ya jadilah anak-anak ya. Nah ini dikecualikan kalau anak-anak. Kemudian berdoa di antara azan dan iqamah itu amalan yang baik, aktivitas juga di dalam masjid ya. Ketika ada azan, selesai kuliah kita ke masjid belum qomat, mau sholat sunat takut keburu qomat, akhirnya kita udah aja berdoa. Itu waktu ijabah ya. Saf depan paling utama kalau kita berjamaah ya. Kemudian dilarang makan makanan yang berbau, itu makruh ya, makruh. Dilarangnya di sini makruh. Kemudian jangan meninggalkan masjid setelah azan. Kadang hari kumpul rapat di masjid, lingkungan masjid, pas adzan pada balubar. Kadang gitu mahasiswa ada yang seperti itu. Ya, ini oknum saja. Ada rapat segala macam membicarakan aktivitas kegiatan organisasi segala macamnya. Allahu Akbar pada bubar. Nggak ada yang jamaah. Itu juga bagian koreksi kepada kita ya, pengurus, kepada penyelenggara gitu kan. Kadang yang tutorial juga demikian. Kadang pas adzan ada aja yang kabur gitu kan. Jadi sedikit akhirnya yang sholat jamaah. Itu ada ada masyarakat yang melaporkan seperti itu. Kemudian sibukkan diri dengan kegiatan ibadah. Nah, bersihkan. Jika Anda melihat tai cicak, sering kan tai cicak, ambillah. Mohon maaf, ini saya dari tadi baru sadar. Saya tuh melihat ke arah sini itu karena layar Anda yang ada muka-mukanya di sebelah sini. Ternyata kameranya di tengah ya, kamera laptop. Mata saya. Saya itu saja. Nah, jika Anda melihat tai cicak, ya ambil. Jika Anda melihat kotoran apa, ambil. Insya Allah tidak akan menjadi najis kepada kita. Maksudnya tidak akan membatalkan wudhu, ya. Atau kalau bisa ya, misalkan kita bawa kertas ya lipat-lipat atau keluar dulu. Supaya apa? Supaya tidak menghalangi ketika orang lain sedang sholat. Ya, atau menjadi najis ke yang lain. Itu kan darurat. Ya udah ambil gitu kan. Kayak begini, kita lagi punya hadas, ada Al-Qur'an di jalan, masa terlantarkan gitu kan, alasannya belum wudu gitu. Oke, itu bersihkan jika ada kotoran. Kemudian kalau di kampung yang bersihkan itu biasanya di lantai luar itu kan ada tai kotok, itu tai ayam, ada kucing segala macamnya. Kadang hanya dilingkari saja atau ditutupi saja gitu kan, bersihkan gitu. Bukan jadi ambil pahalanya itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Yang terakhir ya sebisa mungkin kita tidak terlalu asik bermain HP. Boleh lah bawa HP ini, karena ini saya gambarnya supaya secara umum ngambil dari yang lain. Ya, kalau HP ya tidak digunakan pada bukan waktunya. Gitu. Lalu terakhir apa yang harus kita lakukan? Back to masjid. Ya, kita kembali ke masjid. Sekali lagi, saya ingin menghilangkan pemikiran di Anda semua sebagai mahasiswa, Pak, saya mah tidak ada dasarnya, tidak ada background-nya. Sekali lagi, masjid tidak menuntut Anda mempunyai background tertentu dalam hal aktivitas atau misalkan bidang keilmuan tertentu. Jadi siapapun silahkan. Ya, mari kita jadikan masjid itu memang sebagai pusat pemberdayaan, pelayanan dan aktivitas umat. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, al-masjidu baitul kulli mu'min. Masjid adalah rumah bagi setiap mukmin. Kalau kita pulang ke rumah, kita merasa betah. Kalau kita di rumah, kita bebas beraktivitas apapun. Di rumah kita bisa menikmati makanan yang dihidangkan oleh orang tua.
di rumah sangat-sangat betah. Maka ketika al-masjidu baitu kulli mu'minin, masjid itu sebagai rumahnya orang mukmin, jadikan juga masjid itu sebagai rumah kita itu. Kita bebas aktivitas di dalamnya, kita merasa senang karena ada yang menyambut di dalamnya. Kita senang menikmati hidangan, banyak pahalanya, gitu kan? Dan tentu kita menghormati batasan-batasan yang harus atau adab yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di dalam masjid. Itu dulu sementara. Mohon maaf terlalu lama, melebihi waktu 6 menit ya dari yang ditentukan tadi. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Silahkan. Saya kembalikan lagi ke. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Risris Harinugraha yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa mengenai tema kita pada hari ini. Selanjutnya dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan oleh Bapak Risris Harinugraha, dipersilakan untuk menggunakan fitur chat untuk bertanya. Sekarang ini kita masuk ke dalam sesi diskusi. Boleh raise-hand teh? Boleh, silakan langsung open mic aja. Jangan lupa untuk menyebut. Nama saya Muhammad Hafid dari PGSD Penjas. Izin bertanya, Ustadz. Nggak kedengeran ya? Halo? Ya, kedengeran sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid dari Pendidikan Penjas. Izin bertanya, Ustadz. Ya. Ditampung dulu aja sama nanti ketadian aja ya. Nanti saya jawab. Gimana, Ustadz? Ya langsung aja, nanti Tedian merekam enggak? Nanti saya kalau udah dipersilakan baru saya komentari. Ya silakan aja lanjutkan. Kita dulu. Jadi gini Ustadz, kan saya kan di rumah sebagai remaja masjid. Di rumah saya tuh jadi DKM-nya kurang kurang memperdayakan masyarakat gitu. Sedangkan dalam masalah uang juga kurang transparan terhadap masyarakat. Bagaimana saya untuk untuk menasihati beliau gitu yang lebih tua dari saya dengan cara yang sopan. Terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada para peserta masih ada 2 pertanyaan lagi. Dipersilakan bagi peserta yang bertanya. Tidak ada lagi? Sekali lagi, pada peserta yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat atau langsung open mic saja. Tidak ada? Baik, kalau begitu kita jawab saja ya Pak. Jawab dulu. Ya. Baik, terima kasih. Siapa tadi yang mau tanya teh namanya? Muhammad Hafid. Dari Prodi? Dari PGSD Penjas. Oh, PGSD Penjas. Baik. Ya, Muhammad Hafid. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan Muhammad Hafid ya, tetapi banyak sekali di lingkungan atau di masyarakat lainnya yang mengalami hal yang sama. Yaitu apa? Yang pertama, DKM-nya itu terpusat. Apa maksudnya? Kadang karena di lingkungan atau di masyarakat ini kalau berbicara kampung ya, karena dia sebagai RW merangkap RT sekaligus DKM. Karena apa? Karena ingin dianggap sebagai tokoh masyarakat. Tidak ingin ada orang yang menyainginya. Sehingga apapun itu jadi fungsinya dia ingin meraba ke segala arah. Yang kedua, ada juga DKM-DKM itu yang terdiri dari pengurusnya itu, mohon maaf, yang sepuh-sepuh. Kenapa yang sepuh-sepuh? Karena tidak ada pemuda yang muncul.
dan belum dipercaya. Kalau di nomor 2 ini masih bisa masih mudah untuk dibenarkannya. Kenapa? Kalau kita sebagai bagian di masyarakat itu kemudian menampilkan eksistensi kita, aktivitas kita minimal dalam sholat berjamaah dulu, sering hadir ke masjid, maka akan dikenal, oh ini ada kader nih, gitu kan. Ya udah, daripada kita yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh-sepuh, kita jadikan dia sebagai DKM atau sebagai takmir. Kalau nomor 2 itu kasusnya. Ada juga yang nomor 3 nih, gitu kan. DKM-nya merasa paling pintar atau mengelola segala sesuatu, gitu kan, sehingga meremehkan kepada yang muda-muda. Karek otot leho kamari, yang tampil, yang ngurus masyarakat, gitu kan. Pertama. Kemudian juga yang harus diluruskan, diberikan edukasi di masyarakat itu ada pemahaman seperti ini. Urusan masjid itu kaitannya dengan urusan agama. Urusan agama kaitannya dengan urusan Tuhan, urusan Allah. Maka yang pantas untuk mengelolanya itu, yang untuk mengarahkan itu adalah orang-orang tua. Kadang berpikiran ada seperti itu. Nah, kalau di karakteristik misalkan yang nomor 3 ini memang sangat sulit. Gitu kan. Tidak ada percayaan kepada yang muda. Tetapi dia pun sebetulnya tidak bisa mengelola. Seperti yang tadi disampaikan oleh Hafid. Akhirnya DKM-nya tidak bisa mengelola. Itunya tidak transparan. Kenapa? Karena DKM yang ada mungkin kalau di kampung itu siapa yang usul dia yang mikul. Ada juga yang demikian gitu kan. Karena tidak ada lagi kader sehingga semua posisi ya ketua DKM-nya dia, bendaharanya pun dia, maksudnya tetap nama orang dulu bendaharanya, tetapi keuangan dia yang mengatur segala macamnya itu karena adanya kekurangan adanya SDM gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan mohon maaf sehingga tidak transparan di dalam laporan keuangannya. Nah, lalu bagaimana solusinya, langkah lebih lanjutnya, atau apakah kita harus menasihati, haruskah kita demo atau lain halnya? Ya tidak. Kita pakai jalur-jalur diplomasi, ya. Diplomasi itu seperti apa? Kita jangan seolah-olah menasehati, tapi kita ya ajaklah ngobrol, kita bertanya dengan baik, seperti apa keluhannya, seperti apa masalahnya, langkah apa misalkan yang membuat kesulitan yang dialami oleh beliau, maka kita hadirkan sebuah solusi. Ya, kalau keadaan seperti itu. Ya Pak, saya punya konsep begini. Bagaimana kalau di sini misalkan ya, kan kita sudah banyak pemudanya. Kita sudah terbentuk remaja masjidnya, gitu kan? Nah, saya ingin ada kegiatan-kegiatan. Kita cara ngecek orang tersebut jujur atau tidak, maksudnya pengurus tersebut atau tidak, gitu kan? Kita ingin ada kegiatan. Kegiatan kan butuh dana. Sedangkan misalkan di lingkungannya itu dana itu sering ada kolektivitas dana. Kan dana ada berarti di bendahara. Kalau dia tidak mau mengeluarkan dengan alasan tidak ada uangnya, berarti patut dicurigai gitu kan. Apakah lalu kita boleh nggak Pak? Boleh-boleh saja untuk mendobraknya. Sesuatu untuk mendobrak kebatilan itu diharuskan. Tetapi karena kita masih muda, ada orang tua, kita harus dengan yang baik tetap. Ya, saya pengalaman seperti ini. Kasus demikian ada juga kasusnya di lingkungan saya di Garut. Saya 2017 pulang dari Jogja karena saya merasa begini. Saya selama 11 tahun di Jogja, aktivitas saya ya masjidnya Masjid Agung, Masjid Raya di kota. Nah, aktivitasnya itu kan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, dibantu Kulon Progo, Gunung Kidul, dan lain-lain sebagainya. Saya merasa begini, saya punya aktivitas pemberdayaan masyarakat di desa-desa berbasis masjid. Tetapi saya berpikir, kok masyarakat saya ditinggalkan, gitu kan? Masyarakat saya ditinggalkan dalam artian tanah kelahiran saya. Saya pulang ke Garut 2017, ya. Nah, ketika 2017 awal, 2017 akhir, pas Muludan itu bulan apa, Rabiul. Nah, ingin ada pelaksanaan perayaan Maulid Nabi.
terlepas dari kontroversi tentang adanya maulud atau tidak ya. Ada maulud. Saya begini, saya inisiatif beserta orang-orang yang memang saya percaya itu akan aktif, kumpulkan, dan saya juga ngambil orang yang sudah tua maksudnya, tetapi dia tidak bagian dari lingkaran kepengurusan RW dan DKM. Saya begini bilang, saya ingin membuat organisasi, ya. Akhirnya organisasi saya namakan ya kalau nggak salah Ikatan Pemuda dan Remaja lah mas sana. Oke, atas nama itu saya bikin surat, kop surat, sebarlah undangan, gitu kan? Jadi kan resmi mengundang kepada Bapak Ibu masyarakat semuanya untuk apa? Ya untuk musyawarah terkait maulud. Kenapa? Kalau saya mengundangkan atas nama kampung, saya bukan RT. Atas nama masjid saya bukan DKM, gitu kan? Dan lain halnya. Akhirnya para masyarakat kumpul tanpa di luar dugaan hampir 90% kumpul. Kenapa? Karena selama ini tidak ada musyawarah yang dilakukan di kampung oleh RW dan DKM tersebut. Termasuk keuangan pun tidak pernah transparansi, hanya laporan-laporan saja yang memang itu laporan pun tidak masuk akal. Dan tidak pernah ada rapat-rapat. Makanya ketika saya ngajak kumpul, rapat semuanya. Akhirnya apa? Saya bukan dimarahi. Bahasa di Baudan itu apa ya? Dicuekin lah sama RW tersebut yang merangkap sekaligus DKM juga gitu kan. Makanya saya bisa menjawab. Gitu kan? Kenapa? Masyarakat percaya kepada kita. Oh, pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini. Akhirnya apa? Mudah-mudahan sukses, uang yang terkumpul juga banyak. Saya laporkan transparansi segala macamnya. Ya. Itu adalah cara kami untuk bukan membongkar ya, untuk menyentil secara tidak langsung terhadap yang memegang kekuasaan, pengelola RW, DKM, pemegang keuangan. Dengan apa? Dengan kinerja kita, buktikan eksistensi kita secara nyata tanpa melanggar. Saya tidak melanggar. Cuma mungkin kok ini budak letik baru pulang dari Jogja ke Garut sok-sokan gitu kan. Cuma gitu aja. Nggak apa-apa. Itu distempel oleh siapa? Oleh orang yang tidak suka. Jelas gitu kan. Karena posisinya terancam. Padahal saya bukan untuk mengambil alih DKM, bukan. Bukan untuk mengambil alih. Untuk apa? Untuk tadi. Bahwasanya nih pengelolaan organisasi kampung itu seperti ini. Nih pengelolaan masjid itu seperti ini. Ada rapat, ada musyawarah, ada transparansi keuangan, ada pengelolaan yang baik, bukan otoriter, gitu kan? Bagaimana merangkul masyarakat, bagaimana menampung aspirasi, hal-hal itu yang saya gunakan. Dan alhamdulillah pada 2018 ya. 2018 tuh banyak RW-RW yang mengajukan saya untuk maju kepala desa di tahun 2021. Hanya saja saya 2019 awal diterima jadi PNS di UPI sehingga saya harus ke Bandung gitu meninggalkan Garut. Padahal saya ingin membuktikan bahwasannya dan saya juga udah presentasi ke MUI. Ya, saya udah presentasi ke MUI, presentasi ke KUA ingin menjadikan masjid di kampung saya itu sebagai pusat peradaban. Sebagai pusat perekonomian. Ya, karena apa? Di kampung saya terdapat rentenir dari daerah lain. Banyak bank emo, banyak bank keliling. Nah, saya ingin memutus rantai itu lewat apa? Lewat masjid difungsikan peran ekonominya. Itu ya, sementara. Silakan kalau ada masjid yang lain, Teh Dian. Terima kasih, Pak. Ya, satu penanya lagi mungkin tadi ada yang raise hand. Boleh langsung open mic aja. Tidak ada peserta? Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo jadi mahasiswa harus aktif, ayo. Tidak ada? Ada yang bidang kerohanian nggak di sekolahnya? Atau ada yang jadi pengurus ikatan remaja di daerahnya? Silakan. Kalau ada terkendala segala macam, bagaimananya.
Teh Dian tuh menunggu pertanyaan atau komentar dari Anda. Pada peserta masih diberi kesempatan untuk bertanya. Kepada para penanya nantinya akan mendapatkan poin tambahan dari panitia. Tidak ada? Baik, tidak ada ya. Kalau begitu, kita simpulkan saja pekanan pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah masjid tidak hanya diperuntukkan untuk sholat atau mengaji saja, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, dan aktivitas umat. Ada satu golongan yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. Fungsi masjid dapat menjadi tempat atau tempat ajang silaturahmi. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan di masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid, memperbanyak baca Al-Quran, itikaf, halaqah, sholat berjamaah dengan tetap memperhatikan adab-adab beraktivitas di masjid. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi presensi out dan mengirimkan resumenya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rizri Sarinugraha selaku pemateri pada hari ini. Ya, baik, saya lab ya. Terima kasih Teh Dian. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Teh. Dan teman-teman tetap semangat ya. Baik, Tadi Pak. belum mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Jangan lupa presensi. Jangan lupa. Kenapa dikasih keju? Soalnya keju enak. Ini ngapain?